Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sutarmo Tarmo Channel dalam edisi pembahasan materi esensial untuk persiapan menjelang sukses ujian ya. Dilengkapi dengan prediksi soal-soal ujian untuk bagian yang keempat. Ini tentang pola bilangan, kemudian koordinat kartesius, relasi dan fungsi. Nah, ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya 1, 2, 3 sudah ya. Oke, baik. Pola dan barisan bilangan. Ya. Contoh nomor 1, suku ke-50 dari barisan 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Nah, ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Kita disuruh mencari suku ke-50. Adalah titik-titik. Oke, jawab. Nah, untuk barisan bilangan ya, menentukan suku ke n ini kita bedakan. Untuk barisan bilangan yang aritmetika yang tingkat 1 itu UN sama dengan A plus dalam kurung n-1 kali B. A itu suku pertama, N ya tentunya banyaknya suku, B itu beda. Itu untuk tingkat 1. Adapun yang tingkat 2 itu UN sama dengan, nah dari sini dikembangkan lagi. Ya, ini dengan ini kan sama. Ditambah, nah di sini n-1 dikali n-2 dikali C per 2. Ya, jadi dari yang tingkat 1, ini kan tingkat 1 sampai sini. Ya, sampai dengan n-1 kali B. Ya, kalau tingkat 2 tambah lagi ini. Kemudian untuk yang geometri, UN-nya itu A kali R pangkat n-1. Ya, R-nya itu rasio ya. Jadi kalau dalam geometri rasio. Kalau dalam aritmetika beda. Oke. Nah, untuk yang nomor 1, 7, 11, 15, 19 ini kita sebut yaitu barisan aritmetika tingkat 1. Kenapa aritmetika? Karena kan untuk memperoleh suku berikutnya ini kan tambah ya, ditambah apa namanya? Ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4 gitu ya. Karena ditambah makanya tergolong dalam aritmetika. Nah, kemudian tingkat 1 kenapa? Karena nih begitu kita lihat nih 7 ke 4 ke 11 kan tambah 4, tambah 4 lagi, tambah 4 lagi. Berarti sekali membedakan sudah langsung sama. Ya, makanya tingkat 1. Nah, A-nya 7, nah B-nya adalah tinggal 11 kurangi 7. Yaitu 4 atau 15 dikurangi 11. Ya, sama atau 19 dikurangi 15. Nah, kemudian UN-nya adalah ini rumusnya, yaitu A plus N-1 kali B. Nah, sekarang yang mau dicari adalah suku ke-50, berarti U50 sama dengan A-nya 7 ditambah 50 kurangi 1 kali B, B-nya 4. Ya, 50 kurangi 1 itu 49. Jadi 7 ditambah 49 kali 4. Ini dikalikan dulu ya. Jadi 7 tambah 196 hasilnya 203. Nah, jadi suku ke-50-nya adalah 203. Oke. Nah, itu contoh 1. Kemudian contoh 2. Suku ke-8 dari barisan 11, 20, 31, 44 dan seterusnya adalah apa suku ke-8-nya ya. Oke. Nah, ini suku pertamanya 11 ya. Suku berikutnya kan 20 berarti ditambah 9. Kemudian suku ketiganya dari 20 tentunya apa? 20 ke 31 itu tambahnya 11. Dari 31 ke 44 nambahnya yaitu berapa? 13. Ya, nah ini belum sama nih, beda dengan nomor 1. Nomor 1 kan langsung sama ya, tambah 4 tambah 4. Nah, oke, sekarang dari 9 ke 11 ini kan nambah 2. Ya. Dari 11 ke 13 nambah 2. Nah, yang seperti ini ya, ini mengingatkan kembali. Yang seperti ini tentunya apa? Barisan aritmetika tingkat 2. Karena apa? 2 kali membedakan baru sama. Gitu ya. Nah, A-nya 11, nah kemudian ini 9 ini adalah B-nya, kemudian ada C-nya yaitu 2. Ya kan ada A, ada B, ada C untuk yang tingkat 2 ya. Oke, rumusnya di sini. Jadi U ke-8 tentunya sama dengan A-nya 11 ditambah 8 min 1 kali B, ya B-nya 9 ditambah 8 min 1 ya kan kali 8 min 2 ya kan kali C, C-nya 2
per 2 ya. Nah, sama dengan apa? Ini 2-nya dicoret dulu boleh ya. Jadi 11 ini 8 kurangi 1 itu 7, 7 kali 9 63. Nah, ini 8 kurangi 1 7, 7 kali 8 kurangi 2 6, 7 kali 6 42. Jadi 11 tambah 6 3 tambah 42. Jadi U8 adalah 116. Oke, jadi suku ke-8 adalah 116. Nah, kemudian karena di sini hanya ditanyakan suku ke-8, kalau menggunakan rumus ini mungkin dirasa terlalu lama, boleh saja ini dilanjutkan ya. Jadi cara manual ini ya. Ini kan tadi tambah 9, tambah 11, kemudian tambah 13. Nah, berikutnya tambah berapa? Tentunya tambah 15. Nah, 44 tambah 15 berapa? Yaitu 59. Nah, berikutnya berapa? Ya, tambah lagi dengan 17. Jadi 59 tambah 17 yaitu 76. Berikutnya apa? Tambah lagi dengan 19 ya kan? 15, 17, 19 tambah 19. 76 tambah 19 berarti berapa? 95. Ya kan? Nah, berikutnya ya tentunya habis tambah 19 tambah berapa? 21. Berapa itu? 116. Hasilnya sama. Nah, ini bisa dilakukan dengan manual seperti ini karena apa? Karena ini suku ke-8, jadi hanya 8 ya, jadi pendek. Nah, kalau misalnya sampai ke 100 ya kalau diurutkan secara manual ya lumayan lama. Ya, sebaiknya menggunakan rumus. Oke. Ya, lanjut. Kemudian contoh 3. Dalam setiap 15 menit amuba membelah diri menjadi 2. Jika mula-mula ada 30 amuba, hitunglah banyaknya amuba selama 2 jam. Oke. Nah, ini masih mengingat kembali ya. Ingat kembali, jawab. Diketahui A-nya 30. Mula-mula 30 ya. R-nya 2. Dari mana R2? Karena ini ya, membelah diri menjadi 2. Ya, jadi membelah diri menjadi 2. Kalau membelahnya menjadi 3 ya R-nya berarti 3. Ya. Nah, jadi N-nya tentunya berapa? Kan hitunglah banyak amuba selama 2 jam. 2 jam itu 120 menit. Ya. Nah, setiap 15 menit membelah diri menjadi 2, berarti 120 menit dibagi 15, yaitu 8. Nah, kemudian yang 30 ini kan mula-mula ini, 1 ya nggak dihitung, makanya ini ditambah 1. Jadi N-nya jadi 8 itu hasil dari 120 dibagi 15 adalah 8, ditambah 1, ditambah 1-nya itu karena apa? Ini ya, mula-mulanya kan 30, ini nggak masuk hitungan ya. Oke. Nah, UN karena di sini menggunakan rasio yaitu merupakan barisan geometri. Nah, ya kan geometri menggunakan rasio ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1 berarti U9. Ya, bukan 8 tapi 9 karena kan mula-mula 30. Nah, habis 30 menjadi berapa? Kan R-nya 2 berarti menjadi 60 gitu ya karena 2 kalinya. Terus ketiganya berapa? Ya 60 kali 2 dan seterusnya begitu ya. Nah, U9 tentunya 30 yaitu A dikali R, R-nya 2, pangkat N-nya 9 dikurangi 1. Ya, jadi 9 kurangi 1, 8. Jadi 30 kali 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 dulu yang dikerjakan ya. 2 pangkat 8 itu berapa? 256. Jadi 30 kali 256. Ya. Jadi berapa? 7.660, 7.680 ya. Nah, kalau mau manual ya dengan cara seperti itu. Pertama kan 30. Setelah 15 menit 30 kali 2, 60. Setelah 15 menit lagi 60 kali 2, 120. 15 menit lagi 120 kali 2, 240 dan seterusnya sampai 2 jam ya. Nah, jadi banyaknya amuba selama 2 jam adalah 7.680. Oke, sekarang yang berikutnya, materi esensial yang berikutnya yaitu koordinat kartesius ya. Ini tidak begitu sulit. Contoh, tuliskan pasangan koordinat titik berikut. Nih ya. Ada titik A, B, C, D ya. Nah, jawab untuk titik A tentunya berapa? 3,4 ya. Kemudian B min 3, mana B ini? B itu berapa itu? Min 3,3 ya kan. Nah, C berapa C? Ini min 6, min 3 ya. Kemudian D, ini D tadi 5,0 ya. Nah,
semua koordinat titik-titik ini menunjukkan tempat kedudukan suatu titik tersebut terhadap titik O. Semua dihitung dari O. Jadi misalnya nih, A terhadap O, sehingga 3,4. 3 ke kanan, ya. Jadi kalau ke kanan plus, ke kiri min, ya. Naik plus, turun min. Jadi 3,4 ke kanan 3, nah naik 4. Berarti ini sama saja dengan posisi titik A terhadap titik O. Berarti ke kanan 3, naik 4. Gitu ya. Nah ini sama saja dengan posisi titik B ataupun kedudukan titik B dari O. Berarti kita mulai dari O startnya. O ke B berarti ke kiri 3, naik 3. Sehingga min 3,3. Gitu ya. Begitu pula C. Jadi kedudukan titik C dari O. Dari O menuju ke C. Ke kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi min 6. Terus turun 3. 1, 2, 3. Ya. Nah kemudian kalau yang D. Dari O ke D ke kanan 5. Berarti 5, koma, nggak naik, nggak turun, berarti 0, 5,0. Oke ya. Jadi untuk koordinat ini merupakan menyatakan tempat kedudukan suatu titik tersebut terhadap O, karena O pangkal koordinat. Nah sekarang bagaimana kalau terhadap titik lain? Nah ini masih gambar yang tadi. Jadi tuliskan tempat kedudukan titik berikut. Titik A dari B. Nah kalau A dari B berarti kita bermula dari B. Nah dari B menuju ke A. Nih ya, tadi kalau ke kanan plus, ke kiri min. Ya, naik plus, turun min. Nah, kita lihat kanan kirinya dulu. Dari B menuju ke A. Hitung aja kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naik 1. Oh, berarti A dari B ya 6,1 ya. Berarti ya. Oke, ya 6,1. Kemudian kalau A dari D. A dari D. Berarti dari D. Kita bermula dari D menuju ke A. Oh, ke kiri 2. Naiknya 4. Sehingga min 2,4 ya. Nah kemudian yang C, kalau C dari B, mana C dari B? Oh, berarti dari B kita startnya di sini menuju ke C. Berarti apa? Ke kiri 1, 2, 3. Turun tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi min 3,6. Nah itu tempat kedudukan suatu titik terhadap titik lain ya. Oke. Yang berikut yaitu materi esensial berikutnya tentang relasi dan fungsi. Oke, perhatikan diagram panah berikut, tentukan anggota domain, kodomain, kemudian aturan relasinya, sebutkan relasi kebalikannya kalau ada. Oke, ini diagram panahnya. Nah, karena arah panahnya dari kiri ke kanan, dari A ke B, berarti domainnya yang ini. Domain itu daerah asal. Nah, kodomainnya ini daerah kawan, daerah konco. Nah, ini sudah dikupas di video tutorial yang judulnya relasi dan fungsi di channel yang sama ya. Bisa dilihat. Nah, di sana banyak contohnya ya. Oke, jawab. Berarti domain berarti adalah daerah asal yaitu himpunan A. Ini domain. Tapi nanti kalau arah panahnya itu arahnya ke sono berarti domainnya di sini ya. Nah, kodomainnya daerah kawan berarti yang ini. Jadi domain itu daerah asal. Dari mana asalnya relasi itu? Oh, dari sini ke sana, ya kan? Kalau kodomain itu kawan. Kemudian aturannya. Nah, sekarang memberi aturan ini. Nih, kenapa kok 5 anggota domain dipasangkan dengan 13 anggota kodomain? Kalau 6 dengan 15, kalau 8 dengan 19. Nah, mungkin nanti kalau 10 dengan siapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau aturannya sudah tahu, tentunya akan bisa dengan mudah menjawabnya. Oke. Nah, sekarang kita bermain dengan angka-angka. Ya, ingat, yang ditujukan ini, yang pertama nih, 13. Nah, 13 itu dari mana sih kaitannya dengan 5? Ternyata kalau 13 itu akan sama dengan apa? 2 dikalikan 5 ditambah 3. Kalau 2 kali 5 kan 10 ditambah 3. 13 ya. Kemudian yang 15. 15 juga 2 kalikan 6 ditambah 3. 2 kalikan 6, ini 6. 2 kali 6 tambah 3, 15. Nah, kemudian 19. 2 kalikan 8, yaitu 2 kali 8 ditambah 3. Nah, ini ada bagian yang tetap nih. Ya, ini 2 kali ini tetap. 3 tambah 3 tambah 3 tetap. Nah, ini pergerakannya kan
Kalau ini apa katakanlah domainnya itu himpunan X, berarti ini 2 kali X. Kemudian ini hasilnya itu Y-nya katakan itu ya. Jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Nah, ini menjadi apa? Aturan relasi dari himpunan ke B. Ya, jadi Fx sama dengan 2X tambah 3. Fx itu sama dengan Y-nya ataupun hasilnya ataupun bayangannya ya. Oke. Nah, kemudian yang C sebutkan relasi kebalikannya kalau ada. Oke. Nah, sekarang kalau kebalikannya berarti dari B ke A. Nah, gitu ya. Dari B ke A. Nah, jadi hasilnya ini. Ini daerah asalnya, ya kan? Nah, 5 itu ternyata apa? 13 dikurangi 3 kemudian dibagi 2. Ya kan? Terus kemudian 6 itu adalah 15 dikurangi 3. Kan 12 ya, dibagi 2, 6. Kemudian 8 itu apa? 19 dikurangi 3. Kemudian dibagi 2 hasilnya 8. Nah, sehingga ini menjadi aturan kalau apa namanya? Katakanlah yang di A itu adalah X-nya, nah ini X, kemudian di B itu Y-nya, berarti X sama dengan Y dikurangi 3 per 2. Nah, jadi karena X berarti FY. Jadi FY sama dengan Y dikurangi 3 per 2. Oke. Nah, jadi relasi kebalikannya adalah FY sama dengan Y dikurangi 3 per 2. Nah, mungkin kalau dengan cara seperti ini sulit, ya kita cari cara lain. Ya. Nah, ini ya, bahwa Y, ya, fungsinya kan ini ya, Y sama dengan 2X tambah 3. Ya kan? Ini. Nah, kita ubah. Ini kita ubah menjadi X sama dengan. Ya, berarti tentunya apa? 2X sama dengan Y kurangi 3. Ini tinggal ke sono jadi kurang ya. Cuma ada nulisnya diputar gitu ya. Oke. Nah, jadi X sama dengan apa? Ya tinggal Y kurangi 3 bagi 2. Nah, ternyata lebih indah. Ya kan? Oke. Nah, jadi FY sama dengan Y dikurangi 3 per 2. Sama. Ya. Oke. Itu contoh 1 untuk relasi dan fungsi. Kemudian contoh 2. Nah, suatu fungsi f dinyatakan dengan fx sama dengan ax tambah b. Diketahui f3 13, f1 adalah 1. Tentukan nilai a dan b bentuk fungsi, kemudian f5. Nah, kadang soal ditanyakan langsung berapakah f5, tapi tetap harus dicari a dan b. A dan b ketemu, bentuk fungsinya dilengkapi, karena ini fungsinya masih dalam bentuk variabel ya, fx sama dengan ax tambah b. Oke, jawab. Ya, fx sama dengan ax tambah b. Kita cari tahu a dan b-nya ya. Nah, dari yang diketahui f3 sama dengan 13. Kalau f3 berarti x-nya dikali dengan 3. Jadi a kali 3. Ya, ditambah b sama dengan berapa f3? 13. Gitu ya. Nah, jadi ini a kali 3 kan 3a. 3a tambah b sama dengan 13. Ini menjadi persamaan nomor 1 ya. Kemudian dari yang kedua, f-1 ya. Kalau f-1 berarti x-nya diganti dengan min 1. Jadi A kali min 1 ditambah B sama dengan 1. A kali min 1 tentunya apa? Min A. Ya kan? Min A ditambah B sama dengan 1. Nah, ini sudah langsung bisa kita eliminasi. Nah, karena ini 1B ini juga 1B plus sama plus ya, supaya 0, supaya hilang harus dikurang. Ya. Nah, jadi ini B dikurangi B 0. Habis B-nya. Nah, sekarang 3A dikurangi ini kan 1A ini. 3 dikurangi min 1. Jadi 3 tambah 1 yaitu 4A. Ya. 13 kurangi 1, 12. Sehingga A ketemu 12 dibagi 4 yaitu 3. A ketemu, kita cari B-nya. Menggunakan yang nomor 1 ini boleh atau yang ini juga boleh. Ya. Nah, misalnya kita menggunakan yang pertama nih. Kan 3A tambah B sama dengan 13. Nah, ini berarti substitusi. A-nya dikali dengan 3 sehingga menjadi 3 kali 3 tambah B sama dengan 13. Nah, jadi di sini tadi eliminasi, di sini sekarang substitusi. Berarti ini metode gabungan yang kita gunakan ya. Eliminasi dan substitusi. Oke, 3 kali 3 berapa? 9. Jadi 9 tambah B sama dengan 13, maka B ketemunya 4. A ketemu, B ketemu. Berarti jawaban A selesai ya. Nah, kemudian setelah A ketemu, B ketemu, bentuk fungsinya dilengkapi. Kan fx sama dengan ax tambah b. A-nya 3. Jadi 3x ditambah 4. Inilah notasi fungsinya ataupun bentuk fungsinya ya. Ataupun rumus fungsinya.
Nah, setelah rumus fungsinya ini lengkap, baru kita bisa mencari F5. Ya, berapa F5? Ya, tentunya F5 tinggal X-nya diganti dengan 5. X-nya ganti dengan 5, jadi 3 kali 5 tambah 4. Gitu ya. 3 kali 5, 15 tambah 4, yaitu 19. Oke, jadi F5 sama dengan 19. Nah, kadang soal itu pertanyaan A dan B tidak ditanyakan ya, langsung ditanyakan yang C. Nah, tetap harus dicari dulu nih A dan B, kemudian fungsinya dilengkapi seperti ini, baru bisa mencari yang C. Oke. Kemudian yang berikutnya, contoh 3, diketahui suatu fungsi fx sama dengan 5x kurang 4. Ya, nilai dari f2a tambah 3. Ya, oke. Nah, ini f-nya bentuk aljabar ya. Oke. Fx sama dengan 5x dikurangi 4. Ya. Nah, kalau f2a tambah 3 berarti x-nya ini diganti dengan 2a tambah 3. Gitu ya. Berarti X yang di sini juga diganti dengan 2A tambah 3. Sehingga sama dengan apa? Ya 5 kali 2A tambah 3 dikurangi 4. Ya kan? Kali kan biasa. 5 kali 2A ya 10A. 5 kali 3, 15. Ya dikurangi 4. Jadi 10A ditambah 11. Nah, jadi nilai dari F 2A tambah 3 ya ini 10A tambah 11. Ya, ini bisa dimasukkan langsung karena apa? Fx-nya diketahui ya kan nih. Fx-nya diketahui berarti ini x-nya langsung bisa diganti dengan 2a tambah 3. Oke, contoh berikutnya, contoh 4 ya, suatu fungsi f ini membacanya memetakan 2x min 1 ke 2x tambah 3. Tentukan nilai dari fx. Nah, kalau suatu fungsi f memetakan 2x min 1 ke 2x tambah 3 berarti nanti ya rumus fungsinya fx sama dengan, nah gitu ya, bukan fx ya, f2x min 1 sama dengan 2x tambah 3. Jadi f2x min 1 sama dengan 2x tambah 3. Ya, itu diketahui ya. Nah, kemudian dicari ditanyakan f9. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai 9-nya langsung dimasukkan kemari. Kenapa? Karena di sini f-nya bukan fx tapi f2x min 1 ya. F2x min 1 ya, bukan fx. Kalau fx boleh langsung ganti ya. Hati-hati, suka banyak yang terjebak. Nah, kita misalkan ya. Jadi misalnya fx itu ax tambah b. Kita belum tahu fx-nya ini. Harus kita cari tahu dulu nih a sama b-nya ya. Nah, nanti kalau sudah fx kayak gini, ya baru 9-nya dimasukkan. Boleh ya. Oke, sehingga kalau f2x min 1, seperti yang contoh sebelumnya, kan fx sama dengan ax tambah b. Kalau f2x min 1, berarti x-nya diganti dengan 2x min 1. Sehingga a kali x, a kali 2x min 1 ditambah b. Ya, oke. Nah, ini katakanlah nomor 2, yang nomor 1. Nah, di sini nomor 1, f2x min 1 sama dengan 2x tambah 3. Di sini f2x min 1 sama dengan a kali 2x min 1 tambah b. Nah, kalau begitu dua hal ini kan sama. Ini dengan ini sama. Kalau begitu ya ini sama dengan sini. Ya. Nah, jadi dari nomor 1 dan 2 tentunya apa? Ya, kita tulis dulu yang duanya nih boleh ya. A kali 2x min 1 tambah B. A kali 2x min 1 tambah B sama dengan 2x tambah 3. Kita kalikan. Yaitu apa? 2ax ya. A kali min 1 itu min A tambah B ya sama dengan 2x tambah 3. Nah, dicermati. Di sini ada variabel yaitu x ya, fungsinya dalam x yang x. Nah, di sini juga ada x. Nah, kemudian yang ini adalah bilangan karena apa? Tidak mengandung x, jadi konstanta. Berarti ini juga konstanta. Nah, dari persamaan ini tentunya apa? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang 2ax ini harusnya akan sama dengan 2x. Nah, adapun yang min A tambah B harusnya sama dengan 3. Gitu ya. Oke. Ya, jadi 2ax itu sama dengan 2x. Oke. Jadi, karena sama-sama mengandung x ya. Nah, tentunya apa?
ya 2 ini X-nya coret sehingga 2A sama dengan 2. Sehingga A sama dengan berapa? 1. A-nya ketemu ya. Nah, kemudian A-nya ketemu nih ya. Kemudian yang konstantanya kan ini konstantanya. Jadi min A tambah B itu konstanta. Nah, di sini konstantanya berapa? 3. Jadi min A tambah B ya sama dengan 3. Nah, gitu ya. Min A tambah B sama dengan 3. A-nya sudah ketemu 1. Jadi masuk kemari substitusi sehingga apa? Min 1 tambah B sama dengan 3. Jadi B sama dengan 3 tambah 1 yaitu 4. A ketemu, B ketemu, ya kan? Nah, berarti Fx-nya bisa kita lengkapi. A-nya 1. Jadi 1 kali X ditambah B, B-nya 4. Jadi Fx sama dengan X tambah 4. Nah, setelah Fx ketemu, lengkap, ya, seperti yang nomor tadi contoh sebelumnya, nomor 3 ya, setelah lengkap, baru kita mencari F9. Nah, itu bisa ya, F9 sama dengan, nah ini langsung bisa dimasukkan. Kenapa? Karena ini sudah Fx. Fx sama dengan X tambah 4. F9 ya tinggal 9 tambah 4 sama dengan 13. Oke. Nah, mungkin ada cara lain. Nah, kita lihat cara lain, ya kan. Nah, ini agak sedikit menyimpang dari aljabar, ya kan. Tidak apa-apa kalau yang dihadapin bilangan ganda, sah-sah saja boleh, ya. Oke. Nah, diketahui bahwa F2x-1 sama dengan 2x tambah 3 ya. Ini ya. Nah, ditanya apa? F9. Nah, di sini kan diketahui F2x-1. Ditanya F9. Nah, kita copot aja ini. 2x-1 ini kita buat sama dengan 9. Nah, gitu saja ya. Jadi 2x-1 sama dengan 9. Nah, 2x sama dengan 9 tambah 1. 2x sama dengan 10, x-nya sama dengan 5. Nah, setelah x-nya 5, nah baru ya, x yang di sini diganti dengan 5 sehingga menjadi F9 nilainya adalah 2 kali 5, ya kan? 2 kali 5 tambah 3. Ya kan? 2 kali 5 berapa? 10 tambah 3 13. Sama hasilnya, ya. Oke. Ya, terima kasih. Sampai di sini dulu untuk pembahasan sesi ini. Tentunya nantikan pembahasan di pembahasan materi esensial berikutnya di channel yang sama ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.